Sebelum mulai video ini, gue pengen ngucapin belasungkawa dulu buat keluarga almarhum Mas Afan ya, atau keluarga ojek online yang tanggal 28 Agustus kemarin meninggalkan kita semua karena ditabrak sama mobil yang mungkin aja dibayar sama pajak kita semua. Beliau adalah salah satu orang yang terlalu mahal harganya untuk meninggalkan kita semua gitu ya, di tengah kondisi negara yang menurut gue tuh agak sangat memprihatinkan. Dan kalau misalnya lihat di media sosial udah banyak banget yang ngebahas ini, gue juga nggak perlu ngasih tau kalau semua konteksnya apa gitu ya. Tapi gini, alasan kenapa gue pada akhirnya buat video ngopi ini, ternyata masih banyak banget informasi yang terlalu mengkotak-kotakan siapa yang salah. Ada yang bilang kalau misalnya, oh ini salah polisi. Oh ini bilang, oh ini salah Brimob. Oh ini salah DPR gitu ya. Oh ini nggak salah kok. Ini kan emang pancingannya si ini si itu dan segala macam gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi gitu ya, mungkin ada beberapa teman kalian gitu yang emang circle gitu, yang masih tone deaf, yang masih ngerasa kalau misalkan nggak akan ada gunanya gitu demo, terus habis itu masih nyalahin kalau misalkan korban nggak akan bener-bener jadi korban kalau misalkan pada akhirnya nggak datang dan juga nggak turun ke jalan. Lu harus tahu kalau misalkan Mas Afan sendiri katanya gitu ya, emang cuma pengen nganterin makanan doang anjir, pengen orderan doang itu, bukan bener-bener pengen turun ke jalan. Walau alam kita nggak tahu cerita yang sebenarnya gitu ya. Cuma yang jelas di sini gue pengen ngasih tau kalau semua via video ngopi ini kenapa orang-orang pada akhirnya turun ke jalan. Gak bisa dipungkiri kalau misalnya ini semua tuh berawal dari tanggal 25 Agustus 2025. Dan banyak juga di antara kalian semua yang emang nanyain ke gue, Bang Ray lu nggak ikut turun ke jalan? Karena gue ngerasa tanggal 25 ini dimana tuntutannya membubarkan DPR, termasuk tuntutan yang menurut gue ya agak sedikit berlebihan, karena kita juga butuh trias politika. Tapi nggak bisa dipungkiri juga gitu, amarah orang-orang tuh valid karena basically banyak banget orang-orang yang selalu melihat respon arogan dari perwakilan rakyat kita gitu loh. Padahal ya kalau misalnya kita lihat secara tunjangan, terus habis secara fasilitas yang mereka dapat gitu ya, tidak langsung berasal dari pendapatan pajak orang-orang yang emang dipungut gitu di negara ini. Tanggal 25 kemarin tuh penyulutannya bukan cuman karena tunjangan rumah doang sih. Kalau misalnya lo tarik ke belakang, kayak hampir berbagai macam pihak yang ngebuat kebijakan itu punya tanggung jawab atas permasalahan ini. Dan di video ngopi ini gue cuma pengen ngasih tau ke lu semua kalau misalnya lu pun yang emang bukan pejabat gitu ya, harusnya punya empati, harusnya punya logika gitu ya, untuk ngerasa kalau misalkan kita tuh lagi kehilangan gitu saudara kita gitu man. Gak bisa lu asal mikir kayak, oh gue diem aja nih biar selamat gitu, sementara teman-teman gue ya hilang satu persatu gitu ya. Mau sampai kapan lu mengorbankan orang-orang yang vokal gitu loh? Hampir setiap musisi, hampir setiap influencer gitu ya, hampir setiap orang-orang yang terkenal pun sekarang lagi rame-ramenya gitu menyuarakan apa yang terjadi sekarang. Balik lagi, ini bukan soal tunjangan DPR aja gitu menurut gue, tapi ada beberapa hal lain yang menurut gue tuh kayak menimbun akar masalah sampai pada akhirnya lama-kelamaan tuh orang-orang udah nggak pada bisa untuk meluapkan itu semua secara perlahan gitu loh. Kayak kalau misalnya kita tarik ke belakang, ada demo Pati kan, karena kenaikan pajak bumi bangunan. Kalau misalnya lu semua nggak relate apa yang terjadi gitu, mungkin orang tua lu relate, oke? Mau sampai kapan lu ngerasa kalau misalnya pada akhirnya lu harus relate dulu gitu, baru ngerasain dan juga menanggung bebannya gitu men. Kayak oke, konten kreator kita gitu ya, nggak relate sama permasalahan kayak gini, tiba-tiba blackout, lu nggak bisa live streaming 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu loh, baru ngerasain kayak anjir, kemana aja gue dulu. Nah itu maksud gue loh, sudah saatnya sekarang kita melek politik. Kalau misalkan apapun yang ada dalam hidup kita itu bener-bener dan juga sangat dipengaruhi sama politik. Sebisa mungkin buka wawasan kita gitu ya, buka mata kita kalau misalkan apapun yang terjadi ya, gak cuma mempengaruhi saham kalian, tapi mempengaruhi hidup kalian juga. Balik lagi, kenaikan pajak bumi bangunan 250%. Ada orang-orang yang bayar gitu ya taat pajak, tiba-tiba kaget dengan harga yang lebih mahal lagi, lapor ke bupatinya, tapi bupatinya ngerespon kalau misalkan nggak akan diturunin. Emang kamu siapa? Arogan. Tiba-tiba masyarakat Pati ngeliat itu, habis itu demo nurunin bupati. Sekarang kayak gimana? Sekarang kondisinya kalau nggak salah tuh bupatinya lagi coba buat diperiksa karena adanya dugaan korupsi gitu ya. Terus kalau misalnya mundur ke belakang, masih banyak lagi beberapa berita-berita kebijakan-kebijakan yang buat orang-orang tuh makin marah, makin emosi. Oke, ada beberapa pulau-pulau kita gitu ya, pulau-pulau eksotis kita di Indonesia yang tiba-tiba ada tambang, tiba-tiba lagi ada investasi besar-besaran, Pulau Padar dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian ada permasalahan tentang efisiensi, dimana kalau misalnya kita lihat secara luas gitu ya, beberapa pejabat-pejabat tingkat rendah itu kena efisiensi besar-besaran, tapi pejabat tingkat atas dapat banyak banget fasilitas, mobil dan segala macem gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi tentang program besar, misalkan kayak makan bergizi gratis, ada beberapa yang keracunan. Mungkin beberapa di antara lu semua pasti nggak akan relate sama masalah ini, tapi kalau misalnya lu adalah orang tua yang punya anak,
dan anak lu depan mata lu itu keracunan gitu ya, meskipun emang ini niat yang mulia buat presiden gitu, tapi eksekusinya kita bisa lihat kayak gini ya. Dan kalau misalnya secara angka mungkin sedikit, tapi beratus-ratus orang itu secara objektif yang nggak sedikit juga gitu loh. Gue yakin harusnya empati lu terbuka gitu dengan ngeliat kalau misalnya ini butuh evaluasi besar-besaran, mana auditnya gitu, mana yang harusnya bertanggung jawab gitu. Masa cuma vendor aja? Terus kalau misalnya kita tarik ke belakang lagi, masih ada masalah lain kayak misalkan relokasi anggaran. Orang-orang banyak banget yang marah-marah kayak kementerian-kementerian yang penting kayak misalnya pendidikan, terus abis itu kesehatan mana nih, nggak, masa berkurang kan efisiensi jadi dipangkas, sementara kayak kementerian-kementerian lain kayak misalnya kepolisian dan segala macam itu bener-bener gila-gilaan bahkan bertambah gitu loh. Dan pada akhirnya orang-orang mungkin sadar kalau misalnya hari ini ya mungkin yang banyak anggaran tersebut gitu menggaji orang-orang yang bahkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja bisa melakukan hal keji itu di depan mata kita sendiri. Intinya adalah permasalahan yang gak cuman karena tunjangan rumah DPR, tapi masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan lu lihat komentar orang-orang di TikTok bilang, oh mas ini gak salah, oh pak ini gak salah, oh menteri ini gak salah, semuanya punya tanggung jawab coy akan kekacauan ini gitu loh. Oh inisiatornya nih, oh dibayar asing dan segala macam nih. Men, kayak mau ngelak ke siapa lagi gitu loh. Kita sekarang udah dalam kondisi dimana sama-sama tahu gitu ya, nggak ada partai oposisi. Terus anggaran juga nggak ada yang tahu gitu ya dari mana, ya nggak sih. Mungkin orang-orang pada berdonasi ya, lu lihat aja di Pati tiba-tiba banyak banget yang ngirimin kardus-kardus air gitu. Udah seharusnya nggak sih, udah seharusnya kita tuh bener-bener solid gitu ya untuk sama-sama kalau misalnya emang ada hal yang emang salah gitu, meskipun kita tidak terdampak, kita juga harus mewakili gitu. Kita juga harus ngerasa kalau misalnya itu juga suatu saat nanti kita rasain. Mungkin gitu ya, mungkin ada beberapa postingan gitu ya baru-baru ini yang banyak banget nyalahin Pilpres kemarin gitu. Oh salah lu sih, pilihan lu gitu 02, gara-gara itu ya ini semua bisa terjadi gitu. Terus habis itu pada rame kan, terpecah belah gitu satu sama lain. Men, coba kita solid dong. Gue rasa nih ya, amarah orang-orang yang emang benci banget sama pilihan yang salah kemarin itu juga valid pada dasarnya. Karena kalau misalnya lu kasih waktu luang sedikit aja ya, atau seenggaknya ngorbanin sedikit aja gitu waktu atau hal-hal yang mungkin lu sebut sebagai pengorbanan, you name it gitu ya, dengan mengorbankan itu di momen yang krusial kemarin, ini bisa aja nggak terjadi. Tapi yang namanya hidup ya, udah lu pilih, ya udah lu nggak usah nengok lagi ke belakang. Sama seperti yang diomongin sama Han yang di Fast and Furious, you choose and you don't look back gitu loh. Life is simple. Sudah saatnya kita merangkul satu sama lain. Yang rasa salah pilih mungkin harus mengaklumi orang-orang yang marah-marah gitu ya. Dan yang orang marah-marah juga harus mengaklumi kalau misalnya pilihan teman lu mungkin emang agak sedikit bodoh gitu. Tapi ya sudah saatnya kita benar-benar sama-sama saling merangkul gitu. Dan jangan sampai kita ada yang terpisah gitu dari barisan. Lu tanya ke gue waktu Pilpres kemarin, damn. Bahkan gue dikira buzzer 01, 02, 03 anjir. Padahal gue cuma pengen objektif doang dan pengen penonton gue gak salah pilih anjir. Kayak itu pilihan merepresentasikan profesi masing-masing anjir. Gue yang gak habis pikir sampai sekarang ada beberapa temen gue yang profesinya sama gitu ya dengan ya misalkan Mus Nice gitu ya kita katakan. Tapi gak dipilih karena gue pengen cari sensasi lain dan segala macam itu. Tapi balik lagi, gue ngeliat beberapa teman gue juga udah pada mulai nyebarin awareness di sini. Jadi udah saatnya kita justru malah saling ngerangkul lagi gitu. Udah saatnya ini udah menjadi peluang agar kita seenggaknya bisa merekatkan hubungan balik gitu ya. Mungkin dari sini kita bisa sama-sama berjuang bareng gitu. Pada dasarnya yang pengen gue kasih di video ngopi ini adalah berjuanglah sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas kalian. Karena gue yakin setiap orang pasti punya struggle, setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Konten kreator mungkin ada yang coba buat pengen ikut tapi nggak bisa karena emang dipantau sama brand, ya nggak apa-apa. Coba buat cash tahu sedikit-sedikit gitu, stay safe dan segala macem ya. Menurut gue itu udah lebih dari cukup daripada lu nggak melakukannya sama sekali, seakan-akan lu ignorant sama kejadian yang sekarang. Menurut gue itu bukan saran sih, tapi justru lu memperlihatkan kalau misalnya lu ya don't give a shit about this gitu loh. Tapi kalau misalnya dari beberapa orang-orang ya yang terkenal banget gitu, bahkan udah nggak tanggung-tanggung menyuarakannya,
ya lu sendiri yang nggak terkenal ya buat apa gitu loh. Takut kehilangan karir tapi udah ada yang kehilangan nyawa gitu, itu kan sedih banget ya nggak sih premisnya. Baik lagi, gue gak pengen merendahkan setiap pengorbanan yang lu lakuin gitu ya, setiap hal yang lu sedang perhatikan gitu, biar seenggaknya masih tetap aman-aman aja buat ke depan. Yang jelas kita harus bisa survive 5 tahun ke depan, dan semoga gitu ya, semoga orang-orang yang bertanggung jawab akan hal ini benar-benar bisa ngerasa kalau misalkan ya mereka bertanggung jawab akan hal ini. Buat kita semua ya, semoga kita semua disehatkan gitu ya. Terima kasih banyak buat orang-orang yang udah menyuarakan setiap hal yang kita pikirkan selama ini, kayak energinya, tenaganya, waktunya gitu ya, kesempatannya udah kebuang cuman untuk mewakilin kita. Thank you banget gitu, makasih banget. Sorry banget kalau misalkan gak banyak dari kita gitu yang gak bisa berjuang langsung turun ke jalan. Cuma yang jelas ya, untuk orang-orang juga yang merasa kalau misalkan ini perlu berhenti, remember kalau misalkan hal ini gak akan terjadi kalau misalkan demo yang damai aja udah ditanggepin dengan baik. Segala macam kritik dan saran di media sosial kalau misalnya ditangkapin dengan baik, itu pasti gak akan terjadi kerusuhan seperti ini gitu coy. Ya balik lagi gitu aja deh, gue terima kasih banyak. Semoga gak banyak argumen goblok gitu ya di TikTok gitu, karena gue udah muak banget. Salam dari orang yang bokap juga tukang ojek. Thank you.